Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ini saya ambil dari Grab yang tadi ya, kan tadi ada kita bahas emergency contact. Ceritanya ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita draft kasar dulu. You can add up to 4 emergency contacts, so whenever anything bad happens to you during your trip, you know whom to call, misalnya gitu. Nah ini yang kamu pertama kali tulis, oke? Lalu kalau udah, berarti kamu edit, kamu proofread sendiri. Kamu lihat ternyata kamu merasa kalau kita lihat di draft kasar ya, kata so whenever anything bad happens itu terdengar ngedoain gitu, kayak jadi kalau kamu kecelakaan itu terdengar kayak kamu berharapnya user tuh kecelakaan gitu. So kamu merasa itu terlalu kasar, therefore kamu ganti jadi misalnya if anything bad happens to you during your trip gitu. Nah terus ketika udah kamu edit, kamu lihat lagi strukturnya, kamu lihat lagi estetika dari kalimatnya, dan kamu pangkas itu jadinya seperti yang di bawah. Jadinya you can-nya dihapus, jadi kamu langsung pakai kata kerja gitu, tambahkan hingga 4 kontak. Nah, yang sebelumnya kan whenever diganti jadi if, kamu merasa if itu sama aja kayak ngedoain juga gitu. Akhirnya kamu ganti in case of. Bayang? In case of, kalau gitu. Meskipun artinya kurang lebih sama kayak if dan whenever, tapi ketika kamu dengan in case of, itu jadi terdengar lebih lembut gitu. So, kamu pakai itu akhirnya. In case of emergency during your trip. Nah, akhirnya ya udah, dari proses draft kasar sampai poles itu kelihatan betapa banyak kata-kata yang di awal sebenarnya menurut kamu itu tuh kayaknya harus masuk semua. Tapi ketika pas disunting lagi, pas dipoles lagi, itu ternyata cuma 2 line, yang awalnya 4 line gitu. So proses nulis ini bisa very variative gitu. Doesn't have to take like one night atau one day, atau bisa kalau ya kamunya memang lagi your creative juices are flowing, lagi flowing, itu bisa cepat, kayak my friend can do this like in 15 minutes. Tapi ada momen-momen di mana ya kita harus tadi dibawa tidur atau dikasih jarak dulu. Nah, ini sekarang tadi yang copy yang tadi itu kita coba tempel ke dalam use case-nya. Misalnya ini kita tadi udah lihat ada background, user story, product intent, dan seterusnya. Terus kita istilahnya kalau mau kita tempel ke wireframe-nya, ke UI-nya, itu jadinya seperti apa. So this is what it looks like ketika misalnya copy yang udah kamu poles tadi, itu ditaruh ke dalam UI screen-nya. Dan ini juga another way untuk kamu cari tahu apakah copy-nya itu fit the UI screen atau dia blue bear misalnya. Dan ketika blue bear itu kayak terlalu panjang misalnya, does it convey the right information atau enggak? Kalau misalnya panjang tapi informasinya clear, berarti ya nggak apa-apa. Tapi kalau informasinya panjang misalnya kayak tadi 4 line ya, 4 baris, tapi sebenarnya ada kata-kata yang menurut kamu tuh filler atau nggak ada artinya, ya berarti harus dipangkas. Dan kalau menurut kamu satu kalimat ini itu cukup, jadi tambahkan 4 kontak kalau terjadi keadaan darurat selama perjalananmu, ya udah di-keep. Terima kasih sudah mengikuti kelas pertama ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kita akan bahas tone and voice. Sampai ketemu di kelas berikutnya.